둘, 셋. 나 오늘 놀래 달려볼래 남이 뭐라든 신경 끄고 my way 넌 지금 뭐 Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Rizkyliani, mahasiswi Sains Komunikasi di Universitas Juanda Bogor. Di video kali ini, aku mau berbagi tips ke kalian mengenai bagaimana cara menulis artikel opini yang baik dan juga cara mendapatkan ide menarik yang kita tuangkan ke dalam sebuah artikel opini. Jadi langsung aja kita ke videonya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi inti, ada baiknya kita mengetahui dulu nih secara garis besar apa itu artikel opini. Nah teman-teman, artikel opini ini merupakan tulisan lepas yang berisikan informasi dan dilengkapi dengan opini pribadi dari penulisnya. Nah berbeda dengan berita yang hanya bisa ditulis oleh seorang jurnalis, artikel opini ini bisa ditulis oleh masyarakat luas, mulai dari pelajar, mahasiswa, sampai para ahli di bidang tertentu. Nah jadi buat teman-teman yang memiliki minat di bidang kepenulisan, kalian bisa nih salurkan bakat kalian dengan cara menulis sebuah artikel opini. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas secara garis besar mengenai apa itu artikel opini, maka langkah pertama yang teman-teman harus lakukan sebelum menulis sebuah artikel opini adalah menentukan ide. Nah, cara untuk mendapatkan ide yang akan kita tuangkan ke dalam sebuah artikel opini adalah dengan banyak membaca berita dan juga selalu update mengenai fenomena terkini yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Misalnya, berita yang tengah hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat saat ini adalah mengenai tarif seorang pawang hujan yang sangat fantastis. Nah, dari berita tersebut kita bisa mengangkat topik pawang hujan, lalu bisa kita bahas dari sudut pandang budaya, sosial, ekonomi, ataupun sudut pandang lainnya. Nah, kalau teman-teman sudah menentukan ide yang akan dituangkan ke dalam sebuah artikel opini, langkah kedua yang bisa dilakukan adalah menentukan media yang akan kita tuju untuk mengirim artikel opini. Nah, kalau teman-teman udah menentukan nih media mana yang mau teman-teman tuju, langkah selanjutnya adalah mengenal lebih dalam mengenai media yang akan kita tuju. Nah, hal tersebut itu bertujuan untuk memperluas peluang agar karya tulis kita dapat dimuat di media tersebut. Nah, kalau teman-teman udah menentukan ide apa yang akan dituliskan ke dalam artikel opini, menentukan media mana yang akan dituju, serta mengenal media baik dari sisi gaya penulisan dan juga gaya bahasanya, serta mengetahui pula persyaratan apa saja yang harus dipenuhi agar karya kita dapat dikirimkan ke media tersebut, maka langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah menulis artikel opini. Nah, umumnya dalam sebuah artikel opini ini terdiri dari 3 kerangka, yaitu pembuka, isi, dan juga penutup. Perlu teman-teman ingat bahwa artikel opini ini merupakan artikel yang panjang, jadi jangan sampai bikin pembacanya tuh merasa bosan ngebaca artikel yang kita buat. Nah, penting bagi teman-teman untuk memoles artikel opininya agar terlihat good looking. Hal ini penting loh teman-teman untuk menarik minat pembaca. Nah, kalau teman-teman udah selesai menulis artikel opini, langkah selanjutnya yang harus dilakukan sebelum mengirimkan tulisan ke media yang dituju adalah tahap evaluasi. Nah, di tahap ini teman-teman bisa meminta pendapat dari orang lain mengenai hasil tulisan kita. Teman-teman bisa mengirimkan hasil tulisannya ke orang lain atau ke teman terdekat terlebih dahulu, lalu minta pendapat mereka. Apakah artikel yang kita buat ini memiliki pembahasan yang rumit, menggunakan bahasa yang kurang dimengerti, atau terdapat kata yang diulang-ulang sehingga menimbulkan bias makna. Nah, kalau teman-teman udah mendapat masukan dari orang lain, telah melakukan revisi, dan juga dinilai tulisan yang teman-teman buat ini sudah layak publish, maka langkah final yang teman-teman lakukan adalah mengirimkan hasil tulisannya ke media massa yang dituju. Nah, kalau teman-teman udah mengirimkan hasil tulisannya ke media massa, teman-teman tinggal menunggu keputusan dari redaksi. Apakah tulisan yang teman-teman kirimkan dimuat atau bahkan ditolak? Tapi jangan sedih kalau misalnya tulisan teman-teman masih ditolak, karena melalui pengalaman akan melahirkan pembelajaran. Itu dia tadi teman-teman, tips menulis artikel opini dan cara mendapatkan ide menarik untuk dituangkan ke dalam sebuah artikel opini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.